bahwa kepailitan ini adalah by design dan ini adalah tindakan kejahatan. Kalau saya bisa mengutip dari Prof. Mahfud, itu adalah korupsi gaya baru. Ternyata kalau saya teliti dan saya telaah, memang betul di sini ada korupsinya. Seperti itu. Dan penegak hukum tidak berjalan sama sekali. Saya sudah berapa tahun, saya sudah mempelajari, bahkan saya sudah ke mana-mana, ternyata hasilnya nol. Maka saya berharap kepada Bapak di DPR RI mewakili kami sebagai rakyat yang dizolimi sampai sudah 10 tahun. Kami ini adalah, kalau bisa dikatakan, pahlawan pembangunan. Tetapi kami tidak ada harganya. Ini betul-betul sangat keji. Baik, saya berdasarkan bukti dan fakta yang ada yang saya bawa sekarang ini, Pak. Jadi saya sudah pernah memperkarakan, itu namanya kurator. Kurator itu nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau menurut saya, sampai saat ini, detik ini, kami tidak pernah mendapat laporan. Makanya kami meminta untuk dibentuk panja atau diperiksa. Dan hakim pengawas juga kami laporkan ke KY, Komisi Yudisial. Dan kami ke Bawas, ke Mahkamah Agung. Itu pun tidak berjalan. Saya sungguh-sungguh betul-betul sudah kecewa dengan negara ini. Dengan aparat penegak hukumnya tidak berjalan. Seperti itu. Saya sudah melaporkan. Ini saya ada buktinya semua. Ini hasil-hasil saya melaporkan ke Bawas, terus sampai ke Ombudsman. Termasuk malat administrasi ini loh. Ini nggak ada jalannya, nggak berfungsi. Kalau mau dipangkas Pak Prabowo, ya ini dipangkas. Nggak ada gunanya. Kerja manusia banyak seperti itu, tapi tidak berjalan, Pak. Itu saya sangat kecewa. Terus terang, Pak. Nah, ini saya bicara terkait dengan Istaka Karya. Istaka Karya ini by design. Sebetulnya Istaka Karya itu ketika dipilotkan itu, dia masih ada 4 pekerjaan yang masih berjalan. 4 pekerjaan yang masih berjalan. Nilainya cukup besar. Saya bacakan yang satu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulteng. Itu nilainya 78 miliar. Kurang lebih ini, Pak. Sekian ya. Kedua, proyek pembangunan halte Luminor, apa ini? Hotel. Ini nilainya 19 miliar. Ini, Pak. Terus kemudian nomor 3, ini proyek pembangunan kantor pemerintah terpadu Kap Brebes. Itu 111 miliar, kurang lebih. Terus kemudian proyek pembangunan jalan Kembar Kali Kadia. Itu nilainya 204 miliar. Sekian. Jadi artinya, Pak, ini artinya, Pak, sebetulnya Istaka Karya itu masih bisa berjalan. Karena dia masih mampu untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya cukup besar. Tetapi kenapa ada statement bahwa itu harus disuntik mati? Nah, itu harus ada tanda tanya juga. Kenapa kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Kan kacau lagi nih. Negara ini sudah corat marut kalau menurut saya. Seperti itu, Pak. Jadi ini by design. Karena ini sangat jelas. Sudah sangat jelas bahwa dia masih mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terus kemudian, Pak, saya ada bukti bahwa dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu mensupport untuk Istaka Karya itu supaya bangkit kembali. Dia memberikan aset berupa tanah senilai 600 miliar. Asetnya. Ini ada dari Kementerian PUPR. Ini ya, Pak. Jadi ini langsung data dokumennya bahwa diberikan
kepada Istaka Karya, tujuannya supaya Istaka Karya itu bangkit kembali. Tetapi sangat disayangkan lagi, kenapa kok bisa dari Kementerian BUMN menolak aset yang diberikan oleh Kementerian PUPR? Padahal dari Kementerian PUPR itu diketahui oleh Kementerian Keuangan, dan itu sudah digedok, itu sudah dipersetujui, dan itu ditolak oleh BUMN. Seperti itu, Pak. Artinya Istaka Karya ini masih bisa berjalan sebetulnya. Untuk membayar dengan kita vendor-vendor ini masih bisa. Tetapi saya tidak tahu kenapa kok ini dipilotkan.